500.000. Ini bukan desimal. Dan Qin Yichen berpikir bahwa itu tidak dapat dilakukan jika benar-benar tidak menimbulkan kepanikan. Dengan kata lain, hal ini kurang lebih akan diketahui oleh bawahan. Meskipun terkait dengan kepentingan etnis, para prajurit itu juga tahu untuk merahasiakannya. Tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan level bawah. Tetapi mereka sendiri mengetahuinya. Hal yang sama berlaku untuk Putri Wenxing dan yang lainnya. Ini adalah andalan lantai pertama jenderal. Sekarang mereka panik, dan mereka memiliki rasa hormat yang lebih dalam terhadap surga. Selain itu, tidak apa-apa jika masalah ini tidak dapat ditemukan, dan tidak buruk jika ditemukan. Tetapi apakah tulisan tangan yang sama telah diletakkan? Kaisar Ke harus diselidiki. Bukan hanya suku Dike, suku Wujin, suku Kunpeng, bahkan sekutu suku Dike setelah itu pun tidak bisa lepas. Hanya lebih dari selusin pembunuh kuat yang dapat menyebabkan sensasi seperti itu. Qin Yichen bahkan dapat meramalkan kepanikan tingkat menengah dari klan Kaisar Ke dan sekelompok sekutu, dan kekuatan klan juga seorang prajurit. Anda tahu, seperti Putri Wenxing dan Raja Tao di bawah komandonya, Kaisar Dewa dan Kaisar Dewa, mendominasi setiap cabang. Mereka adalah pilar tingkat menengah, dan ketika mereka berada dalam kekacauan, berbagai pasukan di bawah komando mereka secara alami akan terbalik. Ini adalah batu asli yang memicu 1000 gelombang. Qin Yichen diam-diam waspada. Keberadaan di balik warisan kaisar tidak hanya kekuatan yang menakutkan, tetapi juga merencanakan kota, tetapi juga mampu bermain dengan kaisar besar di tangannya. Setelah mengatur semuanya, Ke Tiangxuan melihat kedua tetua umat manusia lagi, dan bergumam, di sisi ras manusia, mari kita periksa semuanya. Tidak mungkin, kekuatan kota Feng Shui terlalu kokoh. Tidak hanya satu musuh yang bisa 10 di alam yang sama, dan melawan lawan yang lebih tinggi dari alam seseorang, tetapi juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Feng Nianwu mengangguk dalam diam, dan mereka tidak lebih santai dari klan Dike, dan 1,5 juta tentara di Wentian Pass harus disurvei dengan cermat. Ke Tiangxuan kesal, dan akhirnya memenangkan kemenangan. Wen Tiangwan sekarang sedang dibangun dan disempurnakan dengan mantap. Bagaimana dia bisa rileks ketika kaisar memiliki tangan seperti itu? Tianxing, Wen San, mohon latihan dulu. Jangan membicarakan masalah hari ini lagi, dan Anda tidak perlu ikut campur. Sambil menghibur keturunannya, Ke Tiangxuan akhirnya tidak lupa menambahkan kalimat. Jangan khawatir, Kaisar Langit mendapat dukungan, dan klan Kaisar Ke kita juga mendapat dukungan. Mata Qin Yichen berkedip. Tetapi dia tidak banyak bicara. Tetapi dua tetua umat manusia membawa mayat dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 500.000 orang kuat juga harus menyelidikinya sendiri dengan hati-hati. Ini bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan dalam waktu singkat. Hanya kekuatan dan kekuatan supernatural yang dikonsumsi, yang cukup untuk membuat mereka lelah. Bagian dari istana umum Qin Yichen runtuh dan perlu dibangun kembali. Mengambil kesempatan ini, mata Qin Yichen berkedip, dan dia menemukan alasan untuk pergi ke ras manusia untuk memeriksanya. Segera menyusul kedua tetua itu, transmisi suara Feng Nianwu menunjukkan keprihatinan. Tianxing, kamu baik-baik saja. Bagaimanapun, kapak itu adalah serangan terkuat dari kekuatan Tao manusia berdarah murni, dan Feng Nianwu bahkan dapat mengatakan bahwa di kapak itu, ada juga metode yang diwarisi oleh Kaisar Surga. Qin Yichen perlahan berkata, kekuatan leluhur kedua Kaisar Ke tidak lemah, dan ditambah dengan tindakan tepat waktu, itu bukan masalah besar. Terlebih lagi, dia telah mengalami metode serupa, dan dia telah dihancurkan sebagai hal yang biasa. Apa yang dikhawatirkan Qin Yichen sekarang adalah, Kaisar Ke dan Wujin semuanya adalah tentara, kota Feng Shui. Feng Nianwu berkata dengan serius, tidak perlu khawatir tentang kota Feng Shui. Ada seorang bapak bangsa yang duduk di kota itu sendiri, dan hampir tidak ada orang luar di kota Feng Shui selama bertahun-tahun. Jauh lebih mudah untuk mengetahuinya. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah Istana Yan Huang. Istana Yan Huang dapat dianggap sebagai satu-satunya habitat ras manusia yang tersisa, dan skala rasnya jauh lebih baik daripada kota Feng Shui. Demikian pula, jika Anda ingin menyelidiki di sisi klan Kaisar Ke, tampaknya lebih melelahkan. Hal yang paling menakutkan adalah, boneka-boneka ini harus diperiksa secara langsung oleh seorang guru setingkat Feng Nianwu, menggunakan pengetahuan ilahi, Taoisme, dan cara lain untuk memastikan apakah boneka itu benar atau tidak. Tapi hal yang rumit adalah tidak ada orang kuat di Istana Yan Huang sekarang yang bisa menandingi mereka. Jiang Buyong telah terlalu lama ditindas oleh berbagai ras, dan kekuatannya hanya Dao Hua. Hal yang paling merepotkan adalah situasi klan kita masih berbeda dari klan Kaisar Ke. Meskipun keluarga Kaisar Ke memiliki keluarga besar, makmur dan stabil, stabilitas berarti sulit untuk maju. Dengan kata lain, sulit untuk naik ke posisi yang lebih tinggi untuk para dewa dan hal-hal di bawah komando mereka. Dengan cara ini, tidak perlu memeriksa lagi. Tapi klan saya berbeda.
Dengan Yi Chen kamu dan bantuan klan Kaisar Ke, para dewa dan iblis di langit tidak lagi tertindas untuk saat ini. Jadi klan saya menunggu untuk berkembang dan dapat mulai berkembang. Ratusan pemborosan menunggu untuk berkembang berarti kesempatan. Yi Chen, kau juga pernah ke dunia Yan Huang. Orang-orang dari ras kita dulu memiliki alam rendah dan kekuatan lemah. Tapi sekarang mereka telah bangkit sedikit demi sedikit. Dan para dewa menjadi dewa. Dewa menjadi dewa. Qin Yi Chen mengerti apa artinya ini. Itu berarti ada orang yang lebih kuat yang muncul di istana Yan Huang setiap hari. Jadi kemungkinan menjadi boneka bahkan lebih besar. Bahkan lebih sulit untuk mencari tahu. Bisa dikatakan bahwa ada keraguan tentang keberadaan ras manusia yang mulai bermunculan beberapa tahun terakhir ini. Selain itu, tidak ada orang kuat di istana Yan Huang. Tetua, bisakah Anda mengirim sesepuh lain dari kota Feng Shui ke istana Yan Huang? Feng Nianwu mengerang. Matanya bersinar dengan cahaya tajam. Saya juga khawatir. Inilah jebakan dari keberadaan itu. Kota Feng Shui tidak bisa lagi tinggal di alam semesta kuno sekarang. Dan jika Anda menambahkan Tuhan untuk bertarung bersama, Anda akan terkoyak dengan surga. Sekarang kota Feng Shui bersembunyi di persembunyian, dan hanya bisa berkeliaran di antara beberapa wilayah bintang yang kacau dan tersembunyi. Jika Anda mengirim sesepuh ke istana Yan Huang, kemungkinan besar Anda akan dicegat di tengah jalan. Bahkan melalui jejak, lokasi umum dari kinerja kota Feng Shui terbalik. Feng Nianwu berkata, menatap Qin Yi Chen dengan mata yang rumit. Yi Chen, kamu harus tahu bahwa meskipun ini hanya spekulasi saya, itu mungkin tidak terjadi. Bahkan jika itu benar-benar terjadi. Untuk seluruh kontroversi kekaisaran, satu atau dua tetua klan kita hanya akan hal-hal sepele. Tapi kontroversi kekaisaran adalah hal-hal sepele ini, yang mempengaruhi keseluruhan situasi selangkah demi selangkah. Feng Nianwu berbicara dengan nada yang lebih bermartabat. Juga, jangan melihat klan kita jauh lebih kecil dari klan Dike. Tetapi atas dukungan Kaisar Surgawi, ada keberadaan tertentu. Klan saya bahkan lebih menarik perhatian mereka. Pertempuran untuk Kaisar tidak sesederhana klan kekaisaran besar yang memperebutkan yang kuat. Dan pasukan berbaris untuk menebas dan membunuh. Untuk melihat siapa yang dapat membunuh sampai akhir. Tetapi konfrontasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya secara terbuka dan diam-diam. Dan konfrontasi semacam ini akan berlangsung selama bertahun-tahun. Qin Yi Chen mengingatnya dan menarik napas dalam-dalam. Kengerian keberadaan sekali lagi mengungkapkan puncak gunung es. Meskipun tulisan tangan kali ini jauh dari dibandingkan dengan Kaisar Ke yang hampir tersegel. Tetapi puncak gunung es disentuh oleh Qin Yi Chen sendiri. Dan dia lebih sadar akan kegelapan di dalamnya. Kata Patriark Miao Xuan, mereka yang ada adalah musuh ras kita. Ternyata orang-orangku dulu berperang melawan makhluk-makhluk mengerikan ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, Qin Yi Chen hanya bisa melepaskan rasa takut di dalam hatinya, melakukan apa saja untuk menghadapi, dan bahkan melawan, dan bahkan membunuh mereka semua.